Senyum ceria menghiasi wajah anak-anak, generasi penerus bangsa. Sinar mata yang berbinar memancarkan harapan akan masa depan yang cerah. Berbagai cita-cita menjadi semangat yang akan mereka raih kelak, yang mulai mereka perjuangkan sejak dini melalui peran dan dukungan keluarga serta lingkungan sekitar. Anak-anak layaknya mendapatkan kehidupan yang baik dengan hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Dengan perlindungan dari keluarga dan negara, Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Pasal 28B Ayat 2 menjamin setiap anak Indonesia berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak, usia anak itu kan 0 sampai dengan 18 tahun, termasuk yang ada di dalam kandungan. Itu usia anak, tetapi memang kalau dari perkembangan psikologis, dia bisa dikelompokkan dalam beberapa kategori, misalnya 0 sampai 3, 3 sampai 6, 6-12, 6-12 pun bisa dibagi 6-9, dan 9-12, baru 12 plus ya, sampai 18 gitu. Ini usia perkembangan psikologis. Namun sayangnya tidak semua anak-anak mendapatkan haknya dengan baik. Di kota-kota besar, saat ini fenomena anak jalanan maupun anak terlantar dapat dengan mudah kita temui di sudut jalanan. Berbagai faktor menyebabkan munculnya permasalahan sosial seperti anak jalanan maupun anak terlantar, seperti faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan mereka tinggal, serta faktor kekerasan. Begitu juga dengan permasalahan yang dialami anak-anak pedalaman yang tinggal di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Seperti kesulitan menjangkau akses pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Saat ini menurut data dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial, terdapat 997.000 balita terlantar, 2,3 juta anak terlantar dan anak jalanan, 7.466 anak berhadapan hukum, dan 6.300 anak yang memerlukan perlindungan khusus. Pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku sejak 18 Oktober 2014 telah banyak mengalami paradigma hukum. Di antaranya, memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak. Kalau kita buka ini Undang-Undang 35 tahun 2014, kalau kita buka di pasal 70, kita pasal 72 disebutkan bahwa masyarakat bisa berperan serta, baik dia berupa perorangan ataupun kelompok. Jadi memang telah diatur. Bahkan Kementerian PP dan PA sendiri itu pada kabinet ini ada satu deputi yang namanya deputi peran serta masyarakat, deputi PM, deputi partisipasi masyarakat. Jadi memang partisipasi masyarakat itu harus diwadahi agar kemudian bisa bekerja bersama-sama dengan pemerintah, dengan dunia usaha, dengan akademisi. Kita bekerja bersama-sama untuk mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap anak. Penanganan permasalahan sosial anak-anak haruslah diatasi secara bersama, seperti pemerintah maupun pihak swasta. Penanggulangan dapat diupayakan melalui aksi langsung terhadap anak-anak ini, dengan memberikan pendidikan formal maupun non-formal, peningkatan pendapatan keluarga, maupun pelayanan kesehatan. Seperti yang dilakukan oleh Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus, suami istri yang memiliki kepedulian untuk mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan, sebuah yayasan peduli dengan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan anak-anak di pedalaman Indonesia.
menempuh waktu 4 hingga 5 jam dari Kupang yang merupakan ibu kota Nusa Tenggara Timur NTT, ditemani terik matahari. Kami menyusuri perjalanan berbatu dan jembatan kayu menuju Desa Nasi di Kecamatan Amanatur Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT. Senja pun mulai menyapa setiba di Desa Nasi. Iringan nyanyian disertai tarian hangat menyambut kedatangan para tamu. Selendang tenun khas Desa Nasi yang terkenal pun turut dikalungkan kepada para tamu. Ini adalah tanda kehormatan dan penerimaan dari penduduk. Sore itu, Desa Nasi kedatangan para tamu yang merupakan pemilik Yayasan Tangan Pengharapan Yohanes Kristianus dan donatur yang membiayai pendirian sekolah PAUD di desa ini. Wajah ceria anak-anak yang akan bersekolah di sini menjadi pemandangan menyejukkan. Di sekolah inilah mereka akan belajar untuk meraih masa depan yang cerah. Sekolah PAUD di Desa Nasi bukanlah satu-satunya sekolah yang didirikan oleh Yayasan Tangan Pengharapan. Sebelumnya telah berdiri juga sekolah di 9 titik di Nusa Tenggara Timur seperti di Desa Oenif, Desa Oenasi, Desa Tumu, Desa Teliu, Desa Tuapene, Desa Teluk, Desa Lanpun, Desa Babuin, Dusun Taihiu, dan satu pusat Children Rescue Home House of Mijah, serta satu Life Training Center. Keberadaan sekolah PAUD ini diperuntukkan bagi anak-anak di pedalaman Nusa Tenggara Timur yang memiliki kesulitan akses untuk mendapatkan pendidikan karena letaknya yang jauh maupun keterbatasan biaya. Sekolah PAUD yang didirikan oleh Yayasan Tangan Pengharapan menerapkan konsep Feeding and Learning Center, di mana anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan secara gratis, namun juga diberikan makanan sehat dan bergizi. Program ini pun menjadi program yang mampu menggait anak-anak pedalaman untuk bersekolah. Seperti Jerry dan Fikri, anak-anak dari Desa Oenasi, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Setiap hari mereka bersekolah dengan semangat. Sekarang ini kita hidup manusia ini mungkin sekolah anak dong karena kita orang tua sulewat dari sekolah yang kita ingin melahirkan anak-anak dong siapa yang tanggung jawab, tapi orang tua dong yang tanggung jawab. Tidak sekolah tidak baik karena sekarang ini maju dari pemerintah dong yang kalau kita tidak sekolah tidak baik. Besok lusa dia punya perbuatannya tidak baik. Karena orang mau omong, dia tidak jawaban dengan baik, tidak terima dengan baik. Dia otaknya nanti buta. Iya. Di sini, layaknya anak usia sekolah PAUD, mereka belajar mengenal warna, angka, dan berhitung dengan dibimbing oleh 2 orang guru yang bertugas di sekolah ini, yaitu Dortia dan Marlin. Di sekolah ini segala peralatan sekolah seperti buku dan pensil warna disediakan oleh sekolah. Mulai belajar dari pukul 8 pagi hingga 11 siang. Tiba waktunya bagi Jerry, Fikri, dan anak-anak lain untuk makan siang. Bagi anak-anak di sini, makan siang ini adalah istimewa, karena kebanyakan dari mereka harus berjalan kaki 1 hingga 3 km untuk mencapai sekolah. Jerry dan Fikri, setiap hari mereka harus menempuh 1,5 km berjalan kaki antara rumah dan sekolah. Siang ini selesai belajar dan makan,
Mereka pun pulang dengan ditemani oleh guru. Rumah mereka berada di atas bukit Desa Wedasi. Setiba di rumah, Mama Teta sedang menenun, yang nanti kain tenunan akan dijual di pasar. Mama adalah orang tua tunggal. Sejak ayah mereka meninggal 2 tahun lalu karena sakit. Keberadaan Yayasan Tangan Pengharapan menjadi sebuah pengharapan bagi anak-anak di pedalaman. Tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, tapi yayasan ini juga mendirikan sekolah serupa di 45 titik di seluruh Indonesia. Dengan sasaran khusus, yakni anak-anak yang tinggal di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Oke, Tangan Pengharapan punya 3 proyek utama. Yang pertama itu Children Project. Nah, di Children Project kami mendirikan Feeding and Learning Centers di 45 titik di seluruh Indonesia yang memfasilitasi anak-anak untuk pemberian makanan bergizi rutin. Dan kemudian itu menjadi program untuk memancing anak-anak datang belajar. Nah, anak-anak di sekolah itu mereka kadang-kadang tidak belajar apa-apa karena guru sering tidak masuk. Dan anak-anak pun pulang ke rumah tidak bisa bertanya kepada orang tua mereka sehingga mereka kesulitan bikin PR. Nah, di Feeding and Learning Center kami memulai anak-anak itu dari mengajar membaca, menulis, berhitung dari dasar sampai ke pelajaran sekolah. Kami juga menyediakan live training center di Feeding and Learning Center itu, di mana life skill training kami ajarkan seperti bahasa Inggris, komputer, dan juga pelatihan tenun, membatik, dan lain-lain. Di Jawa Tengah, anak-anak diajar merajut juga, bercocok tanam, dan sebagainya. Nah, kami berupaya melestarikan budaya lokal supaya anak-anak tetap belajar apa yang menjadi budaya setempat. Feeding and Learning Center milik Yayasan Tangan Pengharapan antara lain berdiri di Siberut, Mentawai, Desa Baban dan Desa Kampet, Kalimantan Barat, Desa PP Purwodadi, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Timur, Halmahera, Maluku Utara, beberapa titik di Papua seperti di Serui, Asmat, Amamapare, Nabire, dan Merauke. Di bawah naungan yayasan ini, sekitar 4.000 anak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan makanan sehat. Yayasan ini didirikan oleh Henny Christianus dan suami Yohanes Christianus, yang sebelumnya sempat tinggal di Sydney, Australia selama 10 tahun, kemudian memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Mulai dari 5 anak saya ajarin bahasa Inggris gratis, dan karena saya lihat mereka lapar, saya kasih makan. Nah, awalnya itu, terus tambah makin banyak anak-anak yang datang belajar, 8, 10, 12, 15, dan akhirnya sampai sekarang ya banyak lika-likunya, tapi sekarang ada 4.000 anak di 45 titik di seluruh Indonesia. Selain digunakan oleh anak-anak usia dini untuk mengenyam tingkat pendidikan PAUD, anak-anak usia SD dan SMP pun akan bergiliran untuk mendapatkan pelajaran tambahan di sekolah ini. Selepas anak-anak tingkat PAUD pulang, maka anak usia sekolah SD yang paginya bersekolah di sekolah formal langsung menuju sekolah ini untuk mendapatkan pelajaran tambahan dan tentunya makan siang. Setelah mereka belajar 2 hingga 3 jam, anak-anak usia SMP bergantian menempati ruangan ini, juga untuk mendapatkan pelajaran tambahan serta makanan sehat. Di samping Feeding and Learning Center, yayasan ini juga mendirikan Children Rescue Home di beberapa titik seperti Jakarta dan Nusa Tenggara Timur,
sebagai tempat penampungan untuk anak-anak yang mengalami tindak kekerasan. Kecintaan dan kepedulian yang membawa Heni dan para relawan di yayasan ini untuk mengabdi, berjibaku dengan anak-anak pedalaman demi memberikan mereka hak sebagai anak untuk mendapatkan pendidikan, makanan sehat, dan kehidupan yang layak. Seperti Marlin Juwana, 24 tahun, lulusan Sarjana Strata 1 jurusan Bahasa Inggris Universitas Kupang, yang memilih mengajari anak-anak ini berhitung ataupun mewarnai dengan tatapan mata yang penuh kasih sayang. Merasa senang karena saya menjumpai suatu dunia yang berbeda dari kota. Saya senang juga karena saya bisa ikut ambil bagian dalam mendidik anak-anak di daerah pedalaman ini. Selain pendidikan formal, pendidikan non-formal seperti pelatihan keterampilan merupakan salah satu upaya yang dapat membebaskan anak-anak dengan permasalahan sosial untuk memperoleh kesempatan yang lebih baik. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui pelatihan keterampilan yang diberikan di Panti Sosial Bina Remaja yang menaungi anak-anak putus sekolah maupun terlantar. Upaya ini merupakan langkah Kementerian Sosial dalam mencanangkan gerakan menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017. Di sebuah ruangan berukuran 10 kali 30 meter, puluhan mesin jahit berjejer. Beberapa siswa tampak berkutat dengan benang dan kain dan mesinnya masing-masing. Baju-baju yang telah dijahit pun terpampang rapi di etalase. Inilah aktivitas para siswa di Panti Sosial Bina Remaja atau PSBR Bambu Apus, Jakarta Timur. Mereka adalah anak-anak putus sekolah yang berasal dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Seperti Devi Ning Utami, 17 tahun asal Temanggung ini, lulus SMP sejak 2 tahun lalu. Ia pun mengikuti program di PSBR Bambu Apus. Tadinya kan itu saya keluar dari sekolah itu kan, terus ikut di SKB di Temanggung, panti kayak gini tapi kan kecil ya. Habis itu dapat informasi dari dinas kalau besok kan kelanjutannya mau kemana, ada yang di Purworejo, ada yang di Semarang, Solo sama di Jakarta gitu. Terus saya kepilih ke Jakarta sih. Selain Devi, ada juga siswa lain yakni Nurul, 16 tahun, asal Desa Gunung Jaya, Kecamatan Belik, Pemalang, Jawa Tengah. Ia juga sedang mendapat pelatihan di PSBR Bambu Apus. Berbeda dengan Devi, Nurul, yang juga merupakan lulusan SMP ini lebih memilih keterampilan handicraft. Di sini ia bersama siswa-siswa lainnya berkreasi membuat berbagai kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi. Dapat info sih dari guru SMP sekolah. Kan waktu itu ada angkatan yang kemarin juga bilang katanya ada PSBR gitu. Biar bisa kreatif dikit gitu. Kementerian Sosial memiliki 3 panti sosial bina remaja, yakni PSBR Pekanbaru di Riau untuk menjangkau anak-anak di wilayah Sumatera, PSBR Bambu Apus Jakarta untuk menampung anak-anak putus sekolah di wilayah Kalimantan dan Jawa, serta PSBR Kupang di Nusa Tenggara Timur untuk menjangkau wilayah Indonesia bagian timur.
tahun ini ada 11 lokasi dengan jumlah anak yang dibina 260 anak. Jadi per lokasi ada yang 24 anak, ada yang 20. Baik di daerah Jakarta, Jabodetabek maupun di Jawa Barat, misalnya di Bandung, di Tangerang, juga Depok ada itu. Anak-anak yang menjadi sasaran pelayanan PSBR Bambu Apus adalah anak-anak terlantar putus sekolah usia 15 hingga 18 tahun. PSBR Bambu Apus telah berdiri sejak tahun 1972. Namun mulai resmi beroperasi pada tahun 1974. Saat ini, PSBR Bambu Apus menawarkan 7 jurusan keterampilan. Antara lain, menjahit, kerajinan tangan atau handicraft, salon, las, desain grafis, teknik bengkel, kendaraan ringan mobil dan motor, dan elektronika. Selain memberikan pelayanan dan bimbingan sosial di panti sosial, PSBR Bambu Apus pada tahun 2015 meluncurkan program pengembangan dalam upaya menjangkau secara luas anak-anak terlantar putus sekolah, yakni melalui program layanan luar panti dan home care. Pada tahun 2015 ini, akhirnya kami mengembangkan program layanan home care, kecakapan hidup, hampir sama dengan layanan reguler yang kami lakukan di dalam panti, tetapi berbeda. Yang perbedaannya adalah kalau layanan home care ini adalah anak tetap berada dalam keluarga, semangat anak tetap bersama keluarga, kemudian mereka menerima akses layanan dari pemerintah, itu kan yang harus kita ada perubahan paradigma selama ini. Jadi dengan perubahan paradigma itu kami juga akhirnya mengembangkan program layanan home care ini. Dan kemudian di tahun 2016 ini ada 10 lokasi dan sudah 8 lokasi yang kita berikan akses layanan ini. Nah, salah satunya wilayah Bojonggede, di Desa Waringin Jaya, itu ada 24 anak di wilayah Bojonggede, termasuk ada beberapa desa lain juga yang akhirnya ikut, tidak hanya di Desa Waringin Jaya saja. Mereka ada 3 kegiatan layanan yang akhirnya terpetakan, terasesmen di sana. Anak-anak itu memilih kegiatan desain grafis dan sablon, kemudian ada yang mengemudi, dan yang ketiga ada yang otomotif motor. Andriansyah, 20 tahun, adalah peserta layanan luar panti dan home care angkatan pertama di Bojong, Jawa Barat. Pemuda lulusan SMP ini mengambil pelatihan mengemudi mobil. Saat ini, ia telah bekerja menjadi pengemudi pada yayasan. Bahkan telah kembali melanjutkan sekolah di SMK. Dulu tahun kemarin sih saya ada orang Kemensos datang ke yayasan, menawarkan program ini. Nah sebenarnya saya tertarik tuh dengan itu. Nah saya juga koordinir teman-teman yang putus sekolah. Di wilayah saya kan banyak yang nongkrong-nongkrong, yang udah putus sekolah. Nah saya datain, saya ikut. Nah saya data-datain dapat 20 anak. Nah yang masing-masing itu ada 3 jurusan, yaitu otomotif, komputer, sama mengemudi. Di tahun kedua program layanan luar panti dan home care, program ini makin diminati oleh anak-anak putus sekolah. Di Bojong, Jawa Barat ini menawarkan 3 keterampilan, yakni desain grafis dan sablon, mengemudi mobil, serta teknik. Muiz, salah satu peserta layanan tahun kedua ini. Anak berusia 17 tahun datang dari wilayah Gunung Pundar, Bogor, Jawa Barat untuk belajar mengemudi. Cita-citanya sederhana. Melalui keterampilan mengemudi nanti, ia bisa mendapatkan pekerjaan dan melanjutkan sekolah kembali. Pengen bisa belajar mobil. Biar apa? Biar gampang cari kerja. Kalau supir gampang cari kerjanya. Anak-anak terlantar putus sekolah maupun anak-anak dengan permasalahan sosial hanya memerlukan kesempatan
untuk memperoleh pendidikan formal, pendidikan non-formal, maupun bimbingan sosial agar mereka dapat kembali menjadi pribadi yang percaya diri untuk mampu berkreasi di lingkungan keluarga maupun sosial. Dengan keterampilan, kecakapan maupun keahlian akan menjadi alat yang menjauhkan mereka dari hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan mereka.